Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita karunia, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk berkumpul, bertemu di majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam majelis ini kita mendapatkan ampunan, keberkahan, pemahaman, dan kemakrifatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sekali lagi puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan melebihi dari segalanya, yang terkadang kita lupa di dalam mensyukurinya, ya. Karena terkadang manusia itu setiap harinya yang diingatnya ialah materi, baru dia bisa berterima kasih, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kita hadirkan pada pribadi kita masing-masing, agar kita mampu menjadi seorang hamba yang ahli syukur, ya. Malam ini masih di dalam kajian pertemuan kita bab zikir, ya, masih bab zikir. Karena kenapa? Harapan kami, harapan majelis zikir ini mampu meresap, mendarah daging, mesra ke batang tubuh ulun lawan pian seberataan, ya. Hari ini sangat penting, Bapak Ibu, sangat penting, apalagi di akhir zaman. Banyak manusia yang terkadang tidak memakai akal pikirannya. Setiap hari lupa bertafakur tentang penciptaan dirinya, ya. Karena setiap manusia setiap harinya, ya, lupa akan penciptaan dirinya karena jarang bertafakur. Tafakur itu apa? Merenungi. Kita dijadikan sempurna menjadi manusia. Awalnya itu dari mana? Seperti itu. Oke? Karena awalnya kita dari, saya singkat ya Bapak Ibu, dari saripati tanahnya, Bu. Dari saripati tanah, maka keluarlah yang namanya ma'ul hayat, air kehidupan yang terpancar dari sulbi wataroib. Sulbi itu dari ayah, wataroib itu dari ibu. Ketika ayah dan ibu sedang junub, maka pancaran air dari ayah dan ibu tadi berkumpul di dalam alam kesucian atau di dalam rahim ibu. Disinilah kita jarang tafakur ketika malam. Kita sudah dijadikan sempurna. Lalu apa yang kita hadirkan kepada Allah di setiap hari kita? Oke? Karena banyak manusia yang sampai pada hari tuanya melakukan amal ibadah
baginya seperti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi Allah ternyata tertolak, Bapak Ibu. Ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena ibadah tanpa mengenal yang diibadahi, menyembah tanpa mengenal yang disembah, hukumnya sia-sia, batal di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir zaman berapa mereka yang di luar sana ibadah tanpa makrifah. Ini yang menjadi pemikiran kita. Sungguh amat sangat disayangkan. Justru ibadahnya, puasanya, zakatnya, pergi ke tanah suci Mekahnya, umrohnya, tidak mampu menyelamatkannya daripada siksaan api neraka. Karena amal ibadah, Bapak Ibu, mohon maaf, sesempurna-sempurnanya jikalau masih di tahapan fikih, nahwu, sorof, syariatnya saja, maka belum lagi dikatakan amal soleh. Karena amal soleh ini ialah amal yang sudah diterima tanpa disertai kesyirikan. Ini yang sebenarnya dikatakan amal soleh, Bapak Ibu. Maka disitulah dikatakan akhir zaman ini umat Islam jumlahnya seperti buih di lautan. Mayoritas sangat amat banyak. Tetapi seperti kata buih, imannya akan hilang diterpa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi beriman, siangnya kafir. Nah, siang beriman, sorenya kafir. Kafir seperti apa? Terhijab, tertutup, tercover. Maksudnya seperti itu. Dari siapa? Terdinding daripada penglihatan kolbunya yang hadir nyata ke batang tubuhnya ialah zat wajibul wujud. Disitulah dikatakan amal yang sia-sia, Bapak Ibu. Ini sungguh sangat amat memprihatinkan. Mohon maaf, karena Islam ini mencakup 4 bagian yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Hebatnya di nahwu, hebatnya di sorofnya, hebatnya di fikihnya, hebatnya di syariatnya, tanpa hatinya bertarekah, tanpa jiwanya berhakikat, tanpa ruhnya bermakrifat, maka sah di sisi manusia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu. Sia-sia ya Bapak Ibu. Ya, umur berapa sudah? 40, 50, 60. Tapi tidak ada satupun yang diterima di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika setiap sholat kita berzikir Subhanallah, Subhanallah, kalbu menyatakan Engkau maha suci ya Rabb, maka aku harus membersihkan diriku agar mampu hadir di hadapan. Mustahil Allah menerima hambanya yang kotor. Nah, disitulah ini nanti kaitannya dengan zikir yang telah beberapa kali kita kaji. Jangan sampai ibadah apapun termasuk di dalamnya sholat, termasuk di dalamnya zikir, termasuk di dalamnya puasa, seperti yang tadi saya katakan, sia-sia di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya sia-sia itu apa? Karena ibadah tanpa mengenal akhirnya tidak mendapatkan cahaya, hidayah, keberkahan, nur daripada Allah Subhanahu wa taala yang menembus dinding-dinding kalbunya. Ya, betapa banyak Bapak Ibu. Sekarang orang mengerjakan ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ibadah karena takut api neraka. Yang ketiga, karena mereka mengharap pahala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah dikatakan amal yang sia-sia. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, Nabi yang mulia, yang menjadi figur, contoh, suri tauladan, Allah turunkan di tengah-tengah kaum jahiliyah di tanah Arab pada waktu itu untuk memberantas yang namanya buta tauhid, untuk memberantas kebodohan tentang Tuhannya, untuk memperbaiki akhlaknya, Bapak Ibu. Ya. Disitulah maka dikatakan Rasulullah itulah pembawa cahaya, ilmu, penerang kepada umatnya. Kita sebagai umatnya Rasulullah diberi akal pikir, harusnya tafakur. Jangan sampai kita ibadah setiap hari sholat, zikir yang pada poinnya mengingat, lalu pikiran mengembara. Artinya tubuh melaksanakan sholat, lisan melafazkan zikir, hatinya goplah, kada hadir hati lawan Tuhannya. Kenapa? Jangan-jangan kita ini lupa kejadian diri kita. Makanya kita khawatir, kita yakin, tapi setengah-setengah Pak, antara yakin dan tidak. Betulkah yang diajarkan di majelis itu ya? La ilaha illallah, aku Allah. La ilaha illallah, aku wujud kenyataan daripada zat dan sifat Allah yang sudah tajali nyata kepada insan kamil. Nah, jangan-jangan ragu. Oleh sebab itu, tidak ada kemantapan di dalam kalbu untuk menyatakan zikir. Masih menjelaskan bahwa zikirnya ikut kepada zikir syariat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Oleh sebab itu, pada malam hari ini akan kita kembalikan iman takwa kita supaya hakul yakin kepada kalimat yang kita dawamkan, yang kita zikirkan, yang kita hujamkan ke dalam kalbu kita. Karena sebenarnya yang menghijab manusia dengan Tuhannya ialah kekotoran kalbunya sendiri. Karena tubuh masih dikuasai oleh besarnya hawa nafsu dunia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pikirannya nggak jalan. Inilah tadi sebabnya kenapa setiap hari kita tidak mampu merenung, tafakur tentang kejadian diri, karena setiap hari kita dikuasai dengan besarnya hawa nafsu dunia. Akal pikiran kita stuck, berhenti, Bapak Ibu. Yang dipikirkan kayak apa hidup nyaman, kayak apa makan nyaman, kayak apa dompet nyaman. Oleh sebab itu kenikmatan kita setiap hari dikurangi, Bapak Ibu. Barang siapa yang tidak bersyukur maka akan dikurangi nikmatnya. Yang bersyukur akan ditambah. Manusia memang sifatnya
suka berkeluh kesah. Kalau senang diam-diam baik. Nah, kalau senang gembira diam aja. Kalau susah sedih banyak masalah, nah sampai ke sosial medianya. Subhanallah, sulitnya hidupku, sengsaranya hidupku ya Allah. Oleh sebab itulah belajarlah untuk tafakur, supaya timbul rasa syukur dahulu sebelum timbul yang lainnya. Karena ketika timbul rasa syukur, maka kita akan menjalani hidup dengan ikhlas. Ikhlas dengan takdirnya Allah. Tidak ada yang salah dengan kehidupan ini. Allah sudah merencanakan dengan sempurna. Yang salah, kita mempunyai nabi. Nabi pemimpin seluruh nabi. Nabi yang paling sempurna. Nabi yang menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Kita harusnya bangga. Tapi sebatas bangga, tidak meneladani sifat dan akhlaknya, tidak menerapkan ajarannya. Itu yang menjadi koreksi umat akhir zaman. Orang itu kalau bangga dengan nabinya, harusnya ya dicontoh seluruh akhlak budi pekerti serta ajaran-ajarannya. Bukankah seluruh nabi datang di muka bumi yang disampaikan ialah kalimatul tauhid ini tadi, la ilaha illallah, supaya membersihkan kesirikan ini loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Ya Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu. Ya Allah ya Rabbi. Yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah dari sari pati tanah. Inilah jasad dikatakan zahir, namanya insaniyah. Dari sari pati tanah dikonsumsi ayah dan ibu. Lalu keluarlah yang namanya ma'ul hayat itu tadi, sulbi wataroib tadi. Ya, kumpul di alam kesucian dikatakan rahim ibu. Lalu menjadi alaqah, segumpal darah, lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Ya Allah yang menciptakan. Lalu izoma, menjadi tulang belulang, lalu dibungkus lagi dengan daging dikatakan lahma, selama kurang lebih 120 hari atau 4 bulan proses penjadian batang tubuh kita. Nah, disinilah Allah menciptakan sifat maknawiyah. Maknawiyah itu apa? Setelah batang tubuh lengkap, ya Bapak Ibu, sifat maknawiyah itu sifat yang Allah zahirkan ke batang tubuh kita. Ya Bapak Ibu, yang dizohirkan seperti apa? Yang dizohirkan ialah sepasang mata, sepasang telinga, urat dan daging, lalu bibir atau mulut. Lalu Allah juga ciptakan hati di dalam penciptaan batang tubuh. Ya, sudah komplit Bapak Ibu ya. Telinganya ada, ya. Hidungnya mancung sudah. Mulutnya ada, tapi masih bersifat jisim mayat, belum hidup. Lalu setelah sempurna, maka Allah tiupkan ruhnya ke batang tubuh, lalu menjadi hidup. Ya Bapak Ibu, menjadi hidup. Lalu pertemuan daripada ruh dengan batang tubuh ini tadi, timbullah yang namanya akal. Akal ini membawa cipta, rasa, karsa, fikir,
pikiran, emosi, dan karya. Kita bisa berkarya karena bisa berpikir. Kita bisa senang karena ada emosi. Sumbernya dari akal. Oh, ternyata akal ini timbulnya ketika ruh ditiupkan ke batang tubuh. Berarti kita punya akal pikiran. Betul ya Bapak Ibu? Nah, yang tidak memakai akal pikirannya, maka makomnya di bawah makomnya haiwan. Ya, karena ketika dia membawa batang tubuhnya, dia jahil murokab namanya. Kenapa dikatakan jahil murokab? Jahil yang tersusun, ya, tersusun. Dia membawa dirinya, dia kada tahu ampunnya diri, lalu semaunya membawa diri ini tadi. Ya, waktunya sholat kada sholat, waktunya zikir yang diingat harta benda kesenangan dunia, yang dipikir kesusahannya, yang dipikir kesenangannya. Ya, itu namanya jahil murokab. Kenapa? Karena dia berlaku tidak waspada dan tidak hati-hati. Karena batang tubuh ini kan Allah yang ciptakan, betul Bapak Ibu? Berarti harus dijaga. Jakanya tidak dijaga, asalnya dari tanah akan kembali ke tanah, lalu hancur, lalu lebur, lalu apa? Ya seperti jadi pupuk. Kalau di atasnya ada tanaman, tanamannya yang subur. Di tahapan tauhid atau pengenalan diri, harusnya kita tingkatkan lagi. Seperti itu. Jangan kembali asal dari tanah. Karena asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Asalnya Allah harus kembali jadi Allah. Jadi setelah ditiupkan, muncullah akal, cipta, rasa, dan karsa. Lalu disebutlah dia namanya ruh yang batin, yang ditiupkan ke batang tubuh. Ini menjadi sifat ilahiyah yang Allah titipkan kepada manusia, kepada batinnya, kepada ruhnya. Dikatakan dia mempunyai sifat maknawiyah. Yang batin Bapak Ibu, yang tersembunyi. Kenapa yang tersembunyi? Karena kada terlihat tetapi bisa dirasakan. Kan seperti itu. Kada bisa hidup, ampunnya kada dihidupkan. Inya punya mata, tapi yang melihatkan ialah sifat maha melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dititipkan kepada ruh yang dikatakan Muhammad. Dia mempunyai sifat melihat, berkehendak. Ternyata dia yang berkuasa, bukan kita. Dia ternyata yang berkata-kata. Amunnya kita seperti mayat yang dikafani. Kada mampu kita berkata-kata. Lalu ternyata dialah juga yang maha mengetahui. Ya, disinilah yang dikatakan hakikat jati diri kita, Bapak Ibu. Yang dikatakan Adam ialah tiada. Yang kedua, Adam ialah dalil Allah dan Muhammad. Dalil kenyataan. Dalil ialah bukti. Oh, ternyata kita ada enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Kenapa dikatakan tidak ada? Zahirnya dari Allah, batinnya dari Allah. Ayo belajar. Dari mana tadi kita? Dari Saripati Nah, tanah itu
dari air, air dari angin, angin dari api, nar, api dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Nurullah, Nurullah dari Zatullah. Nah, tarki dan tanajul, ke atas dan ke bawah. Nah, berarti batang tubuh yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Berarti pinjaman ya Bapak Ibu? Pinjaman. Setuju? Lalu ruh kita, batiniah kita, yang dikatakan Muhammad. Muhammad itu utusan, bukan Nabi Muhammad. Hati-hati ya Bapak Ibu. Nabi Muhammad, junjungan Nabi besar kita, itu yang mempunyai pangkat kenabian. Nah, Muhammad di sini Muhammad hakiki yang Allah tiupkan ke batang tubuh ini lah, Bapak Ibu. Dikatakan Rasulullah, bukan Nabi tapi yang Allah titipkan ke batang tubuh. Dari asal kesucian pulang harus suci. Yang tadinya di alam kesucian sudah bersyahadat mengenal Tuhannya, maka pulang harus mengenal Tuhannya. Karena ketika dilahirkan dia, maka dia lupa bertemu dengan dunia. Disitulah wajib hukumnya fardu ain untuk mencari ilmu, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh amat sangat merugi ketika manusia hidup di dunia hanya yang dipikirkannya dunia saja, perut dan di bawah perutnya saja. Wah, di situ nanti tidak kembali kepada Allah, maka akan menjadi hantu bergentayangan. Kenapa? Karena ketika hidupnya yang dituhankan harta benda kesenangan dunia, dia tidak mampu hadir kepada Allah di dalam kolbunya karena kada mengenal Bapak Ibu. Oleh sebab itu pelajaran seperti ini seperti kita kembali kepada asal jati diri kita sendiri, bahwa ternyata sifat kita ialah la hayun, oh tiada hidup saya, la samiun, tiada mendengar, oh ternyata saya la basirun, tiada yang melihat, oh ternyata saya la muridun, oh ternyata saya tidak mempunyai kehendak ya, la khodirun, oh ternyata tidak punya kuasa juga, la mutakalimun, oh ternyata tidak mampu berkata-kata saya, la alimun, ternyata bodoh juga. Ya, tuli, buta, bisu, ternyata kita. Lah terus setiap hari yang hidup siapa ini? Yang berkalam ini siapa? Yang melihat siapa? Yang bergerak, duduk, ya, minum, merokok, umpamanya. Itu siapa ternyata? Yang dikatakan ruh, yang dikatakan Muhammad, yang dikatakan sifatnya Allah yang hadir, nyata, tajalli, wujud ke batang ke batang tubuh menjadi sifat 20. Sifat 20. Kita harus paham. Sifat 20 yang mana? Yang batin ini tadi sudah 7 Bapak Ibu ya. Yang di sini 7, yang di sini 7 menjadi 4 betul Bapak Ibu? Ya. Yang batin, yang ruh, ternyata yang hidup kita tidak hidup. Maksudnya seperti itu. Oh ternyata kita mayat. Oh ini ternyata yang melihat itu ruh loh ternyata. Kalau ruh belum ditiupkan, ini telinga juga tidak bisa contohnya pas tidur itu loh Bapak Ibu. Kalau ruh diangkat sedikit ya, bisa mendengar. Ada bisa.
Jangankan mendengar, melihat, berkata-kata, subhanallah. Itu nyatanya Bapak Ibu, ternyata kita tidak kuasa. 7 ditambah 7, 14, betul Bapak Ibu? Dua sifat ini tidak mungkin terhubung kepada batang tubuh tanpa ada yang mengikat. Yang mengikat 14 sifat tadi ialah sifat wahdaniyat, sifat keesaan Allah. Karena Allah itu esa, esa di dalam sifatnya, esa di dalam zatnya, esa di dalam af'alnya, esa juga di dalam asmanya. Ya seperti garam dengan asinnya, seperti lombok dengan pedasnya, seperti matahari dengan cahayanya, seperti laut dengan ombaknya, seperti panas dengan baranya. Kira-kira paham Bapak Ibu? Tidak mungkin garam itu lepas dari sifat asinnya. Mungkin Bapak Ibu? Tidak mungkin. Gula dimasukkan ke dalam air, ketika diaduk hilang zatnya, tapi yang terasa tetap sifatnya. Ya, seperti itu kita. Zatnya dimasukkan ke batiniyah, kada terlihat tapi mampu kita rasakan. Karena nyata, melihat. Bisa melihat Bapak Ibu? Berarti Tuhan hadir enggak Bapak Ibu? Hadir. Hadir. Kenapa kita lalai? Kenapa kita lupa? Kenapa kita berzikir tapi tidak mampu menenangkan sifat api, angin, tanah, dan air yang ada di dalam pikiran dan hati kita? Ya karena ketika kita zikir, kita golah Bapak Ibu. Jangan-jangan yang rajin zikir, jangan-jangan dia belum mengenal dulu. Zikir dulu, mengenalnya kapan-kapan, nggak tahu kapan. Karena syarat zikir yang sah, sholat yang sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala loh Bapak Ibu, ini maksudnya bukan di syariat loh ya. Di sisi Allah wajib mengenal. Kalau sudah mengenal, dia tahu bahwa yang zikir sifatnya, ternyata yang zikir tadi kalam ternyata. Ya betul Bapak Ibu. Yang zikir kita atau kalam? Kalam. Yang ternyata yang zikir ruh. Yang diingat siapa? Ampunnya ruh. Ialah zatnya ruh itu tadi. Maha ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada ibadah kita atau tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Ternyata yang ibadah itu si Muhammad. Oleh sebab itu Bapak Ibu, oleh sebab itu mana tadi ini? Oleh sebab itu, yang berdiri di dalam sholat itulah anasir api yang menjadi darah di dalam batang tubuh. Kenapa sholat harus berdiri? Karena sifatnya api itu berdiri. Nggak ada yang api ke bawah. Ya kalau elas ya beda lagi. Sifat api itu pasti berdiri. Untuk menundukkan api memakai angin. Makanya dia bisa ruko. Lah inilah angin menjadi urat ke batang tubuh api ditundukkan melalui angin. Kena angin siut. Ya betul. Ruko dia. Kenapa ruko? Ya seperti itu gerakannya angin yang menundukkan api. Lalu dia sujud, batang tubuh tadi mencerminkan itulah sifat air yang menjadi tulang ke batang tubuh yang menjadi sifatnya. Kita sebagai manusia harus rendah hati karena ilmu itu, pemahaman itu, nur cahaya itu turunnya kepada kolbu hati yang mau rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu makin banyak pemahaman yang kita ketahui,
Harusnya kita menjauhkan sifat kebodoh. Ternyata lebih banyak yang tidak saya tahu ternyata. Ya Bapak Ibu, tidak boleh, tidak bagus, tidak elok ketika kita belajar ilmu tauhid, ketuhanan, makrifat, lalu kita merasa sudah tinggi ini ilmu dasar. Ini ilmunya yang paling dasar itu apa Bapak Ibu? Sekolah tuh. Nah, PAUD ini ilmunya PAUD. Ya. Kita harus rendah hati. Makanya jakannya disambati orang bungul, alhamdulillah, bujur tambahi cilai. Bujur bungul loh nenek ay. Ini disambat bungul lah, marah-marah. Berarti belum sikir. Masih marah berarti belum sholat. Karena masih membara api yang ada di dalam darahnya. Ya. Makanya dikatakan kalau di atas kepala ini merah, ini tandanya api. Api masuknya di teli. Nah inilah merah Bapak Ibu. Ini yang harus disaring. Jangan sampai api masuk ke teli, maka mendidih, mendarah daging, menjadi kesetanan, bisa menyakiti, bisa merusak, bisa membunuh. Zahirnya manusia, tetapi seperti bangkai yang berjalan, karena dia mampu merusak ciptaan daripada Allah Subhanahu. Hidup-hidupan saja, hatinya mati, nuraninya mati. Dia mampu melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nyata itu dimurkai. Contoh, sudah sholat tapi tidak mampu mencegah dari perbuatan tubuhnya keji dan munkar. Contohnya banyak sekali. Sudah sholat, sudah zikir, sering ngeluh. Nah, sering ngeluh tanda kita protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa protes? Mengeluh itu tanda orang yang belum makrifah. Orang makrifah itu hatinya tunduk, taat, patuh, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi perasaan kita tersiksa, sedih, susah ya karena merasa ada tidak mampu merasakan hadirnya Allah, hadirnya Tuhan ke batang tubuh. Barang siapa mengenal diri maka akan binasa. Keakuan adanya dirinya. Kenapa binasa? Yo nyatanya yang ada Allah. Ya Bapak Ibu. Kenapa dikatakan yang ada hanyalah Allah? La maujuda bihaqi. Dari awal. Saripati tanah dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Allah. Allah daripada Tuhan Rabbul Alamin yang dikatakan Zatul Bukti Makom alam kekosong. Allah Tuhan ingin tajali, ingin dikenal. Makanya menjohirkan daripada bagian dirinya menjadi Nurullah, menjadi Nur Muhammad, menjadi anasir api, angin, air, tanah, lalu jadi saripati tanah, lalu dijadikan Adam alaihi salam yang menjadi khalifatullah. Lalu Ijazil disuruh sujud tanda penghormatan karena Allah sudah tajali di batang tubuh Adam alaihi salam. Itu loh Bapak Ibu. Tapi karena Ijazil belum memahami rahasia sir daripada al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Manusia itu rahasia. Kita ini rahasia ya Allah. Ya. Rahasia itu ialah sifatnya Allah. Ya. Sifatnya Allah tiada lain, dialah Allah. Paham ya Bapak Ibu? Ternyata ini orangnya.
Sampai kiamat manusia tidak mungkin bisa mengaku menjadi Allah, karena manusia tidak mempunyai kalam, tidak mampu berkata-kata. Yang mempunyai kalam, yang hidup, yang mampu mengaku ya hanyalah paham Bapak Ibu? Paham. Tetapi ketika kita sudah mengenal diri, mengetahui jati diri, maka keluh lisan kita. Artinya apa? Jangan dibawa keluar majelis ilmu ini, ya? Karena diterangkan ya karena ada di majelis. Yang ada, yang nyata, yang wujud hanya Allah. Kita sudah tidak ada loh Bapak Ibu. Di sini di mana? Yang ada kita. Kalau ruhnya tiupan dari Allah. Kalau batang tubuhnya dari Nur Muhammad. Kita di mana Bapak Ibu posisi? Ditasmiyahi Bapak dan diberi nama ya. Ya Allah. Setelah ditasmiyahi lah baru ini anaknya si Fulan bin Fulan. Ini anaknya Fulan bin Fulan. Tetap hakikatnya lau mujuda bihaqi Allah. Lah disitulah ketika kita sudah paham ternyata 14 sifat diikat dengan sifat wahdaniyat, baru batang tubuh bisa melihat, mendengar, mengucap, merasa, mempunyai kehendak, mengetahui, mampu berkata-kata, karena sifatnya sudah esa. Ternyata esa itu menyatu ya. Terus sifat 15 ini bersandar. Bersandar itu apa? Bergantung. Berarti kalau tidak ada sandaran, tidak bisa ini sandaran. Sifat ma'ani dan maknawiyah itu bersandar. Berarti kalau tidak ada sifat untuk sandaran ini, berarti sifat maknawi dan maknawiyah tidak bersandarnya, bergantungnya di mana? Sifatnya Allah yang 5 ini dikatakan pertama wujud. Sifatnya Allah yang kedua kidam. Sifatnya Allah yang ketiga bako. Yang keempat muhalawatul lilha wadis. Yang kelima hiyamuhu binafsi. Ini ternyata sifatnya Allah 15 tadi bergantung, bersandar kepada sifatnya Allah. Kalau sifatnya Allah tidak ada di diri, batang tubuh, maka tidak ada sifat ma'ani dan maknawi. Ma'ani dan ma'aniyah ini nggak ada Bapak Ibu. Kenapa tidak ada? Ya karena harus ada wujudnya. Kalau tidak ada wujudnya manusia, bagaimana menjahirkan sifatnya Allah? Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Zahir manusianya dulu, zahir insannya dulu, zahir wujudnya dahulu, baru bisa disandarkan sifat ma'ani dan maknawiyah. Gitu loh Bapak Ibu. Sifat Allah yang pertama wujud, sifat wajib bagi Tuhan. Berarti yang wujud kita kah Allah? Jangan takut. Allah pasti. Ya karena yang punya wujud sifat wajibnya untuk Allah. Kalau kita kebalikannya Adam, berarti yang tiada, ternyata saya. Gitu loh. Wajibul wujud, wajib ada wujudnya. Sifat 20 nyata ke batang tubuh. Karena wujud itu tadi kidam, sudah sedia dahulu kala, tidak ada yang mengadakannya, tidak ada yang mengawalinya, tidak ada yang mengakhirinya. Maka sifat wujud tadi dia kekal abadi, dikatakan bako. Karena kekal abadi, dia pun tidak serupa dengan segala sesuatu yang ia ciptakan. Berarti Allah itu tidak serupa dengan ciptaannya. Dikatakan laisa kamislihi syai'un. Perumpamaannya, kias untuk mendekatkan yang laisa ini tadi ke dalam batang tubuh ialah nafas. Kiasnya loh Bapak Ibu, paham nggih?
Kias itu untuk menggambarkan, mendekatkan pemahaman kita. Kiasnya sifat laisa itu ya seperti napas napas tidak berbentuk, napas tidak berupa, napas tidak berbau, napas tidak memerlukan tempat, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak haus, tidak tua, tidak ya Bapak Ibu, betul? Nah, oleh sebab itu bagaimana Pak? Saya ini setiap hari merasa bersama dengan Allah, ya bergantung kepada talinya Allah. Mana talinya Allah? Nyata enggak? Nyata enggak? Nyata hadirnya. Berarti rasakan napas. Rasakan. Siapa yang meniupkan tadi? Kok kita ini sehari-hari bernapas tapi lupa merasakan napas itu sendiri. Yang dirasakan kesedihannya, kesusahannya, penderitaannya, kekurangannya. Ya Allah, ya Rabbi, hidup kok nggak ada senang-senangnya, ya Allah. Ya, karena apa? Tidak mengenal diri. Ketika tidak mengenal diri, lupa atau tidak tahu cara bersyukur. Orang kalau tidak mampu bersyukur, bagaimana dia ikhlas menjalani kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pelajaran tauhid ini kan disuruh pegang jimatnya masing-masing. Kan diberi jimat sudah. Oke. Jimat itu apa? Jimat itu ya barang satu yang selalu dijaga. Ya, barang satu yang selalu di rumah. Apa itu? Sholat. Pegangan kita sholat. Sholat itu hadir. Yang hadir si Muhammad menyembah Allahnya. Kita hanya menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adam Muhammad Allah. Kita genggam, kita sembunyikan. Yang wajib tampil, yang wajib maujud, la ilaha illallah. Itulah rahasianya orang. Kenapa harus begini? Kok enggak begini ya? Wah, ada yang begini loh Pak, melafazkan. Ada yang muter-muter, Allah meliputi. Ya itu jangan kita salah-salahkan. Semua benar atas pemahaman ilmu masing-masing. Kalau kita sudah belajar ilmu ketuhanan, hindarilah perselisihan, hindarilah pertentangan, hindarilah menilai dan menyalahkan Bapak Ibu. Diam saja, diam. Tahu diam sudah. Allah kan menutupi dosa kita manusia. Ya toh? Kalau dosanya tidak ditutupi yo, pantas para wali-wali itu kalau didatangi orang minta doa kadang-kadang marah dia. Karena belum datang orangnya, baunya sudah datang. Baunya ndak karu-karuan. Belum datang orangnya, bulunya sudah kelihatan. Ya Allah, karena apa? Hijab di 7 tutupan yang menghijab mata sudah hancur Bapak Ibu. Menghancurkannya seperti apa? La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Ya Allah, ampuni dua belah mata saya. Tidak mampu kita melihat nikmatnya Allah, berarti pandangan kita berdosa. Hari ini sudah bersyukur belum sama Allah? Kalau bersyukur berarti cinta. Kalau cinta berarti rindu. Kalau rindu berarti pengen bertemu. Ini bertemunya nanti, ntar, besok sudah di SMS sama Allah Ta'ala. Azannya sudah berkumandang. Nanti aja deh.
Ya Allah, katanya cinta, katanya rindu. Oh ternyata cinta dan rindu sebatas sinetron saja. Ya Allah, ya Robbi, disitulah manusia tidak menemui kebahagiaan, tidak menemui ketenangan di dalam hidupnya karena tidak mau tafakur, Bapak Ibu. Mempunyai akal pikiran tetapi tidak mau merenungkan kejadiannya. Yang tadi dari setetes ma'ul hayat, air yang hidup tadi lah Bapak Ibu. Lalu kok menjadi yang duduk-duduk di sini? Berarti begitu besar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ya kalau dijadikan kucing ya sengsara. Kalau dijadikan kambing setiap kurban bahaya. Ya kan seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita hidup dijadikan manusia, jangan serakah. Jangan yang hanya dipikirkan itu perut dan bawah. Nah, seperti akhirnya jadi kambing, sapi disembelih. Ini bahaya. Seperti itu, okay? Oleh sebab itulah tafakur ternyata la ilaha illallah, aku yang mengata ini Allah maksudnya Bapak Ibu, bukan kita. Ini sudah fana. Fana itu apa? Lenyap. Lenyap itu hilang. Yang hilang apa? Pengakuan di diri ini loh. Sudah hilang. Pak, bagaimana? Susah betul ya. La ilaha illallah. Wah, tetangga saya ini asik loh. Gibah. Repot ini ya. Kalau orang mau zikir berarti mau membuang sifat hewannya dan sifat syaitonnya. Oke? Berzikir tanpa taubatan nasuha sia-sia. Karena kita harus sejalan searah dengan sifatnya Allah, dengan sifatnya Rasulullah, Bapak Ibu. Kalau Allah sifatnya pengasih penyayang, kita harus mudah memaafkan orang. Disakiti, ya, dizalimi. Yang dilihat orangnya kah ujiannya? Kalau ujiannya berarti dari Allah kembali kepada Allah. Nah, dari Allah untuk Allah. Seperti itu. Oh, ternyata saya yang terlalu baper. Terlalu membawa perasaan. Oh, ternyata zat menguji sifatnya. Kenapa saya sakit hati nih? Nah, berarti kurang, batunya belum pecah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dihantam, Bapak Ibu, dihantam. Supaya nikmat kalbu ini nah. Pak, saya ini kemarin ke pasar. Saya diem aja, berusaha diem. Tapi hati saya kok gibah ya. Seorang kayak gini, semua hal gini-gini. Nah, kenapa hati bisa seperti itu? Lisannya diam, hatinya menggibah. Karena hatinya goflah, hatinya lalai, hatinya tidak melapaskan, tidak memuja asma-asma Allah di dalam hatinya. Oleh sebab itu kan pesannya seperti ini di majelis. Walaupun berat, walaupun susah, walaupun belum terasa nikmat, paksa hati untuk berzikir. Allahu 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 Allahu. Sampai kapan, Pak? Coba apa ya? Yang zikir siapa tadi? Yang zikir sifatnya Allah. Yang diingat siapa? Yang diingatnya Allah. Berarti kalau kita merasa lelah, merasa capek zikir, sholat, berarti di situ hati-hati. Berarti kesirikan jangan-jangan sudah masuk di dalam ibadah kita selama ini. Berat merasa sholat, berat merasa zikir, berat merasa berbuat kebaikan, berat. Berbuat kebaikan masih mikir untung rugi.
Jumat ini ngapain aku masakin orang-orang nih? Aku ngapain masakin orang-orang? Kalau Jumat ini Bapak Ibu, Jumat berkah, yang ada umpamanya rezeki lebih masakin. Tapi lama-lama berat hati. Kenapa? Masuk yang namanya supiah. Ini supiah. Supiah itu sifat yang masuk kepada mata, yang menakut-nakuti kepada hati. Kamu kok hari-hari kok Jumat kok sedekah terus, rugilah kamu. Ya, rugi katanya. Loh, tubuhnya milik Allah, ruhnya milik Allah, berarti yang kerja siapa Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu ada kata-kata setelah menerima harus dikasihkan. Napas itu setelah masuk kira-kira dikeluarkan enggak? Jangan-jangan enggak dikeluarkan. Dan manusia seperti itu. Allah berikan titipan harta benda supaya melatih. Ini loh terima kasih. Paham enggak Bapak Ibu? Memasukkan makanan harus dikeluar. Betul. Sayang Bapak Ibu. Buahnya alpukat, apel ya. Paham? Supiah ini tadi yang berusaha menghijab qalbu kita supaya tidak mampu melihat kenyataan zat wajibul wujud yang tampak tajali dengan berbagai bentuk rupa yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima sayang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, dari Allah kembali kepada takut. Enggak, senang dan rindu. Ya, namanya orang rindu, orang cinta. Nanti ntar sok jangan-jangan kalbunya ini masih tertutup penyakit hati. Karena sifatnya Allah wujud kidam bako muhalafatul lil hawadis kiyamu binafsihi ini tadi, dia bermakom di qalbu mukmin baitullah. Tempatnya hati kalbunya orang-orang mukmin saja yang mampu merasakan kehadirannya Allah. Bapak Ibu, ya Allah, hidup itu yang bahagia, hidup itu yang senang. Kalau hidup bisa bahagia dan senang, maka kesusahan kita, penyakit kita, Allah akan angkat. Jangan lupa, ujian dan cobaan hanya teguran bagi manusia yang lupa kembali ke jalannya. Makanya ditegur Bapak Ibu. Kalau susah rezekinya, jangan-jangan kita ini lupa bersyukur. Sudah Pak, sholat saya 5 waktu loh sudah. Belum subuh saya sudah mandi loh Pak. Ya tapi sholat tapi belum mengenal. Artinya dia merasa dia yang ya ini loh Bapak Ibu, tipis. Setipis kulit bawang. Tetapi ketipisan ini yang justru menjadi perbedaan antara bumi dan langit. Yang satu ibadahnya belum mengenal Allah secara syariat, fikih, nahwu, sharafnya benar, belum mengenal Allah. Dan yang satu sudah mengenal Allah. Nah, yang diterima mana di sisi Allah? Yang sudah mengenal, yang belum di sisi manusia diterima, tertolak di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang mengerjakan di syariat fikih nahwu sharaf tadi, yang berhenti di situ makomnya, tidak diteruskan ke tarikatnya, ke hakikatnya, ke marifatannya, maka akan selalu dia yang merasa sholat, dia yang merasa zikir, dia yang merasa yasinan, dia yang merasa apa tadi, banyak betul ya, baca kitab. Dia yang merasa, dia lupa merasakan. Yang mendirikan batang tubuh siapa tadi? Anasir api ternyata masuk ke darah kita. Loh, api dari mana?
kok bisa mendirikan kita? Dari Nur Muhammad. Loh, Nur Muhammad dari mana? Dari nurnya Allah. Loh, ternyata Allahu Akbar. Terganti kesadaran qalbu, kesadaran diri, menilai Allah kebesarannya melalui nurani qalbu. Lihat Allah. Nah, dipeluk, maksudnya diesakan. Jangan dipisah lagi. Allah dan Muhammad satu. Ya, Allah dan Muhammad satu. Ketika Adam dibatinkan, Adam ditenggelamkan, Adam dihilangkan, yang muncul ialah Muhammad. Maka Adam juga disebut Muhammad. Muhammad ketika dibatinkan, ditenggelamkan kemana? Ke dalam kebesaran zat dan sifatnya Allah. Maka yang muncul ialah ini orang. Gak usah takut Bapak Ibu, karena kita nggak bisa mengaku jadi Tuhan, nggak mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Karena kita tidak mampu berkuasa, tidak mampu berkehendak untuk mengaku. Paham kah Bapak Ibu? Nggih? Kodrat, irodat, kuasa, kehendak berasal dari ruh batin, dikatakan Muhammad berasal dari sifatnya Allah. Berarti yang berkehendak dan berkuasa mengakui aku wujud kenyataan Allah daripada zat sifatnya Allah ialah Allah. Yang menjadi masalah belum belajar, pelajaran dibawa ke warung, dibawa ke pos ronda, sana mengajarkan jadi Tuhan semua jamaahnya. Nah ini bahaya ini, karena tidak duduk di dalam di majelis ini. Kita itu ditenggelamkan keakuan dirinya, dibinasakan. Arti dibinasakan apa? Dihapuskan, dihilangkan. Di mana? Di dalam pengakuan kolbu kita, bukan lalu hilang tubuhnya. Paham nggih? Yang hilang itu nanti ketika sholat kita mi'raj lah, bukan kita tapi kehendak Allah. Nggih? Ada yang tidak terlihat, padahal ada orangnya. Nggih? Tapi dia terlihat jernih, maka terlihat tembus orangnya ada di situ. Kenapa seperti itu? Ya karena dia mensejajarkan sifat-sifat dirinya kepada sifat-sifatnya Allah dan Rasulullah penyayang, kita juga harus penyayang. Ya, jangan punya sifat pendendam. Itu. Allah tidak suka perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kita jangan melawan. Ya, kita ini kan kadang-kadang Muslim nih setengah-setengah. Setengah kalau pas sadar, setengah kalau pas tidak Nah, kalau pas sadar baik. Kalau tidak sadar pas sendirian lah itu menjadi liar kita. Kenapa? Karena la ilaha illallah ternyata belum merasuk, belum mendarah daging, belum menjadi tubuh berkalimah la ilaha illallah. Seperti itu loh. Ini loh jalan kembali. Ini loh kenikmatan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, hidup nggak karu-karuan, semaunya. Bukan batang tubuhnya yang disiksa nanti, tapi yang disiksa siapa? Ruhnya. Karena ketika belum lahir sudah menyatakan Engkau Tuhanku ya Allah. Di dalam alam kesucian rahim ibu sudah bersyahadat. Tapi ketika lahir menuhankan jabatannya, menuhankan harta bendanya, menuhankan anak istrinya, menuhankan siapa lagi? Menuhankan banyak sekali. Oke? Lah kok bisa? Bisa. Karena lebih penting meeting, lebih penting kerja tepat waktu daripada mengerjakan
sholat seperti itu. Umpamanya seperti itu. Berarti Allah ini enggak terlalu penting. Kalau pas ada masalah baru penting nawan. Ternyata setiap hari kita tidak menjaga hubungan kita kepada Allah. Ya. Kita assalamualaikum menghubungi Allah pas ketika sedih dan susah. Ya. Pas kita diuji dengan penyakit, diuji dengan rezeki sedikit, umpamanya. Nah disitulah manusia baru mencari itu. Kalau senang bang, jangankan ingat Allah, yang diingat ya anak istrinya aja. Ayo kita jalan-jalan, giling-giling, makan-makan, rekreasi. Ya Allah diingat di dalam senang dan la ilaha illallah. Kematian pasti datang, yang lain tidak pasti Bapak Ibu. Besok tidak tahu, sekarang wajib kita bersyukur, ikhlas terhadap apa yang Allah sudah tetapkan ke dalam rencana kehidupan kita. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Terus kalau bernapas, kembalikan seperti napasnya bayi ya Bapak Ibu. Nggih? Karena pernapasan ini penting, nggih. Bernapaslah seperti bayi. Bayi itu kalau bernapas tidak berhenti di dada. Ya. Dari atas langsung ke perut, dari perut keluar. Masuk langsung ke perut keluar. Kenapa seperti itu? Karena di pusar inilah pusat daripada Nur Muhammad. Tapi dipakai sendiri, jangan dikeluarkan. Dilatih ya Pak Ibu. Mungkin lupa kita selama ini, mungkin zikir kita ini ndak ada rasanya loh Pak. Ya mungkin karena napasnya nggak pernah sampai ke Nur Muhammad. Napas itu kan talinya Allah, sirnya Allah, sifatnya Allah. Harus bertemu dengan letak daripada asal Nur Muhammad. Sebelum dipotong, sumber kehidupan dari mana? Dari pusar. Ya betul. Nutrisi dari dari ibu masuknya ke pusar. Ketika lahir tidak pernah dinutrisi dengan napasnya. Napasnya pendek terus dari sini. Ya napasnya dilatih ya Pak Ibu. Dipegang perutnya. Sampai enggak ke perut. Kalau enggak sampai dilatih. Kalau masuk berarti harusnya perut mengembang. Kalau keluar harusnya perut mengempis. Karena kalau dia keluar, yaitu ketika kita syukur, kita ingat, kita mampu melakukan zikir sirul asrar, maka yang keluar penyakitnya, yang keluar kesusahannya, yang keluar kesedihannya, yang keluar sifat-sifat hewannya, yang keluar sifat-sifat syaitannya. Tapi kita pun juga harus menyatakan, mengeluarkan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu para jamaah juga diharuskan mempuasakan nafsunya, nggih. Di majelis kita setiap hari harus puasa Bapak Ibu, nggih. Kalau di luar mungkin ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Kalau Senin karena Rasulullah lahir di hari Senin. Kalau Kamis karena setiap amalan akan dilaporkan, dihadirkan kepada Allah setiap hari Kamis. Makanya ketika baik semua maka dijadikan patokan untuk berpuasa. Harapannya ketika puasa di hari Senin kita bisa kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya seperti itu loh Pak Ibu. Harus paham. Maksudnya saya ini seperti apa puasa Senin, Kamis ini. Di Kamisnya ya mudah-mudahan dari Senin ke Kamis, dari Kamis ke Senin lagi, amal ibadah kita menjadi amal yang soleh. Amal soleh itu yang ma'rifat. Ma'rifat itu yang mengenal itu yang sholat Muhammad,
yang menyembah Muhammad, yang bergerak Muhammad, menyembah Allah, sifat menyembah zat. Kita tidak bisa. Kita bisa ibadah tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Karena kalau sudah tertidur, jangankan disuruh sholat, diberi uang 100.000 nggak ada mau ambil. Berarti itulah kita dikatakan batang tubuh ini la haula wala quwwata. Ternyata daya upaya itu berasal dari Allah nyatanya Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Jadi disinilah perbedaannya yang harus kita pahami. Mudah-mudahan Senin sampai Kamis, sampai Senin lagi kita selalu mengamalkan amal yang soleh, amal yang ikhlas, amal yang disertai dengan rasa syukur, ya, amal yang tidak disertai dengan kehendak dan keingin, benar-benar bersih dan suci. Nah, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi di sini jamaah kewajibannya setiap hari puasa. Yang dipuasakannya apa? Bibirnya, nggih, alwamah bibirnya, kada boleh menggibah. Kalau menggibah gugur berarti. Ya. Untuk kita sendiri, yang tahu kan kita. Ikut menggibah hari ini berarti gugur. Nah, seperti itu nggih. Terus telinganya, ketika kita mendengar entah apapun itu yang menyebabkan kita emosi, marah, membenci orang, maka gugur puasa telinganya dijaga. Terus mata pun juga seperti itu. Mata ini kalau melihat segala hal, sesuatu yang indah, ingin memiliki. Uang rakyat indah, ingin memiliki, padahal bukan hak miliknya. Caranya bagaimana ya? Memanipulasi data, namanya korupsi, ya. Seperti itu. Suami tetangga lebih ganteng. Umpamanya, ya. Suami tetangga itu ganteng. Kok pengen ya? Ya, dari mata turun ke berarti gugur puasa matanya. Istri tetangga lebih cantik dari istri di rumah. Ya, berarti gugur puasa matanya, berarti gugur. Karena ini miliknya siapa tadi Bapak Ibu? Allah. Kenapa milik Allah? Karena dari saripati tanah menjadi air, jadi darah, segumpal daging, menjadi tulang belulang, menjadi dibungkus daging lagi. Ya disinilah menjadi mata dan telinga, miliknya Allah. Melihatnya pun sifatnya Bapak Ibu, melihat apapun itu, nggih, di tengah-tengahnya ini lihatlah sifatnya supaya nafsu kita hilang. Karena yang terlihat siapa tadi? Si A, si B, si C. Inyak juga sama. Sama kayak ulun. Ya disinilah menguapkan yang namanya nafsu haiwan, nafsu syaitan. Maka hati bersih terus Bapak Ibu. Allahu kada mudah berprasangka buruk lawan orang. Adanya prasangka baik terus. Lalu mendoakan nang baik, baik. Penglihatan kita ini kayak Pak. Melihat titiknya kan, melihat tulisannya nih. Nah, jangan-jangan melihat tulisannya A sampai Z. Ini dari satu titik yang dijatuhkan ke kertas, diseret. Ya titik itu tadi aslinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Seluruh alam semesta berserta isinya termasuk manusia ternyata ialah nur daripada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Nurullah inya Rabbul Alamin. Bapak Ibu, ya. Jadi mata harus dijaga. Ya, lalu mutmainah ini
rasa perasaan yang merasa dia sudah alim, ya itu bahaya. Nanti timbul takabur yang tersembunyi. Ketika merasa suci di dalam hatinya, lalu mudah meremehkan, merasa paling, walaupun disembunyikan. Ini bahaya. Oleh sebab itu kita selalu tafakur kejadian diri kita supaya kita terus merasa hina di sisinya Allah Subhanahu. Ya karena yang mulia Pak ya Allah dah Bapak Ibu. Ini aja kelihatannya duduk di depan padahal sama aja. Kalau nggak ada hidup hayat yo dibungkus kain kapan sama aja. Paham ya Bapak Ibu? Jadi antara yang di depan sama yang di hadapan ulun sama aja. Mungkin pian-pian ini yang lebih berilmu, lebih mulia dari ulun. Karena pian-pian ini tawaduk, rendah hati jadinya. Nah, namanya guru itu kan ya jelasnya pasti menguji muridnya. 1 tambah 1 berapa nak? Ya sudah tahu yang tanya 2. Nah, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan malam ini kita kembali kepada jati diri agar zikir kita kembali ke dalam hakikat kezahiran wujudullah yang nyata kepada insan, supaya kita hidup mampu mendapatkan ketenangan serta kebahagiaan, menjalani hidup dengan keikhlasan tanpa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi sehat, yang diminta rezeki terus kurang terus, rezeki terus kurang terus. Ini mata ya, ini lah Bu, mata ini serakah. Dia ngelihat 1 gunung emas, yang lain mana ini? Lihat 2 gunung emas, yang ketiga mana? Nanti berhentinya kalau sudah bibirnya, mulutnya ini sudah ditutupi kapas itu. Serakah Bapak Ibu. Ya Allah, harus bersyukur hari ini disehatkan, alhamdulillah. Adakah yang orang bahagia tapi sakit? Uangnya miliaran, mobilnya terparkir, rumahnya tingkat 25, tapi dia stroke. Bisa enggak menikmati hidup? Ya baik, ya seperti ini aja, disyukuri. Alhamdulillah masih bisa ngontrak rumah, alhamdulillah. Seperti itu. Kenapa? Makan tahu tempe masih nyaman. Karena awak disehatkan oleh Allah Subhanahu, kada usah mencari yang jauh-jauh. Bersyukur dulu. Nanti kalau pian ulun mampu bersyukur, ini nah Bapak Ibu, merasakannya bagaimana? Dengan bahagia atau dengan emosi? Oh, dengan bahagia berarti bersyukur. Kalau sudah bersyukur maka Allah menambah nikmat. Tapi hati-hati, hati, tubuh, pikiran harus sami'na wa ata'na dengan Allah Subhanahu. Kita tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Itu yang mau ditekankan di sini pelajaran. Kita selalu bersama Allah, kita selalu diawasi oleh Allah. Nyatanya yang wujud hanya Allah. Oleh sebab itu ketika membawa diri, membawa tubuh, membawa hati kemanapun harus berhati-hati. Jangan sampai menjalani kemaksiatan, merasa membohongi manusia, mengelabui manusia, ternyata menyeret dirinya ke api neraka. Paham nggak Bapak Ibu? Kita membohongi orang, membodohi orang, membunguli orang. Sebujurnya diri kita yang kita seret ke api neraka. Nah kalau orang bangga, berarti kada pinandu, belum makrifatinya kasihan. Oleh sebab itu
Tidak cukup orang pintar, tidak cukup orang tinggi titelnya, tetapi yang terlebih penting ialah yang orang cerdas, berilmu, bertitel, mempunyai pengetahuan yang tinggi, dia harus bermakrifat. Karena percuma orang pintar tapi tidak berakhlak, tidak mempunyai budi pekerti, merugikan orang. Tapi kalau pintar, bermakrifat, sempurna. Oke, seperti itu kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang yang penuh dengan kesyukuran, menjadi hamba yang penuh dengan ketawaduan, menjadi hamba Allah yang penuh dengan keriduan, menjalani kehidupan dengan berbahagia tanpa berkeluh kesah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang mampu kami sampaikan. Mohon ampun, mohon maaf karena banyaknya kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Allah datangnya. Mungkin terima kasih. Ulun akhiri sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.